Teka-teki siapa ayah kandung anak selebgram Lisa Mariana yang disebut hasil hubungannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terjawab sudah. Serangkaian pemeriksaan dan analisis DNA antara Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anak Lisa yang berinisial CA telah dilakukan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri. Hasil tes DNA menunjukkan CA bukan anak biologis RK. Tes DNA ini dilakukan terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh RK terhadap Lisa. Sebelumnya Lisa menuduh bahwa RK merupakan ayah dari anaknya. Dari pemeriksaan DNA yang telah dilakukan, diperoleh hasil pemeriksaan laboratorium DNA sebagai berikut. A. Separuh profil DNA cocok dengan separuh profil DNA Lisa Mariana Presley Zulkandar. B. Separuh profil DNA lainnya tidak cocok dengan separuh profil DNA Muhammad Ridwan Kamil. Dari hasil analisis terhadap seluruh profil DNA yang diperoleh, maka telah dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik adalah anak biologis Lisa Mariana Presley Zulkandar, bukan anak biologis Muhammad Ridwan Kamil. Sementara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana kompak tidak menghadiri pengumuman hasil tes genetik dan DNA di gedung Barreskrim Polri, Jakarta. Keduanya pun diwakili kuasa hukum masing-masing. Hasilnya bahwa bukan anak biologis dari Ridwan Kamil. Itu jelas, sehingga sekali lagi bahwa hasil ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, secara objektif dan transparan, independen. Jadi ya dengan hasil hari ini ya kami sangat puas ya. Adapun nanti gimana klien kami mau ada second opinion untuk permasalahan tes DNA itu nanti akan dibicarakan ke depannya. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Jaka Samsa, Yudi Permana, iNews melaporkan. Siapa sangka keputusan asisten divisi 4 perkebunan swasta HS memindahkan kerja karyawannya TS berujung maut. Korban HS ditembak pelaku TS menggunakan senjata api rakitan dari belakang hingga tewas saat hendak bekerja menggunakan motor di areal perkebunan di Oki, Sumatera Selatan. Pelaku tidak terima dirinya dipecat dan pindahkan kerja tanpa alasan. Sebelum kejadian, antara pelaku dan korban sempat cekcok. Pelaku diamankan polisi dan digelandang ke Mapolres Oki untuk proses lebih lanjut. Pelaku ini kesal, dia sempat cekcok mulut dan akhirnya diancam akan dipindah. Karena dipindah tersebut yang menjadikan si pelaku menjadi geram atau kesal sehingga menyusul dari korban sehingga ditembak dari belakang sebanyak 4 kali dengan menggunakan sabira. Kini pelaku ditahan di sel Mapolres Oki dan terancam 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Oki Fitriadi, iNews melaporkan. Tim Pres Narkoba Polres Polewali Mandar meringkus seorang pengedar sabu di ruas Jalan Trans Barat, Sulawesi. Pelaku sempat berusaha kabur dan memberontak, bahkan hingga kencing di celana. Saat digeledah, petugas mendapati sejumlah paket sabu siap edar dalam plastik hitam. Pelaku sempat membuang barang bukti, namun bisa diendus petugas. Selama 2 pekan terakhir, sedikitnya 12 pelaku penyalahgunaan narkoba diringkus dengan barang bukti sabu dan puluhan butir pil koplo. Polres Polman dalam operasi Antik Marano 2025 ini, di mana dari 8 LP tersebut terdapat 13 tersangka, yaitu 4 pengedar dan 9 pengguna. Petugas masih terus mengembangkan kasus guna memberantas jaringan narkoba di wilayah Polewali Mandar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainab melaporkan. Tidak periksa juga HP-nya yang lain, istrinya, keluarganya.
Petugas gabungan Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Bantaeng meringkus seorang pria pelaku perampokan di rumahnya di kawasan Parang Banoa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Pelaku tidak dapat mengelak dan menangis histeris saat hendak dibawa petugas. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku diajak rekannya yang telah ditangkap terlebih dahulu. Rekan pelaku mengajak untuk membunuh dan merampok korban dengan iming-iming uang sebesar 1 juta rupiah. Atas kejadian ini, korban sempat mengalami kritis dan dirawat di rumah sakit setempat di Kabupaten Bantaeng. Jadi kedua orang pelaku, salah seorang mengajak satu pelaku untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan iming-iming 1 juta. Pada saat TKP, salah seorang pelaku melakukan pemukulan di belakang kepala korban, kemudian membacok dari punggung belakang korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polres Bantaeng guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau kita harus bayar 15.000 per orang karena kita bawa makanan, tapi kalau di depan itu ada UMKM, taman itu ada UMKM yang harus kita beli, it's okay gitu. Nggak masalah, berarti kita harus membantu UMKM yang ada di sana supaya membantu perekonomian di daerah Bogor. Oke dong, it's okay. Tapi bahkan di lingkungan itu tuh nggak ada kantin, kita nggak bawa makanan dari luar, kita makan apa? Makan rumput. Yang kedua, kita bawa makanan dari luar, takutnya nyampah nih. Kalaupun nyampah, untuk biaya operasional supaya sampah tuh nggak berserakan, oke. Tapi nggak mungkin lu charge satu orang 15.000, itu udah pungli, itu udah bukan lagi aturan. Inilah video pengakuan seorang wanita yang mengaku menjadi korban pungutan liar saat berwisata di Kebun Raya Bogor. Ia datang bersama rombongan dan menggelar acara 17-an pada 11 Agustus lalu. Ia mengaku stafnya dipanggil security dan diminta biaya tambahan Rp15.000 per orang karena membawa konsumsi dari luar. Setelah video tersebut viral di media sosial, pengelola Kebun Raya Bogor membantah tudingan adanya pungutan liar. Pengelola menyatakan terjadi kesalahpahaman, di mana saat itu security mendapati acara lomba tanpa pemberitahuan ke pengelola. Sedangkan uang 15.000 merupakan aturan khusus bagi rombongan yang membawa makanan dari luar. Biaya tersebut digunakan untuk kebersihan serta perawatan kawasan konservasi. Tidak ada pungli. Yang terjadi adalah memang petugas kami menanyakan terkait dengan kegiatan gathering yang dilakukan di dalam kebun raya, karena setiap aktivitas kegiatan apapun di kebun raya itu tentu harus terafiliasi dan terkonfirmasi kepada kami. Jadi mereka datangnya terpisah, kelompok kecil, dan itu waktu masuk di awal itu normatif saja, jadi diberlakukan seperti pengunjung biasa. Nah, ketika mereka masuk, kemudian memilih tempat, lalu mengeluarkan sound system, nah ini terindikasi akan menyelenggarakan acara. Pengelola menegaskan, tiap penyelenggaraan acara di Kebun Raya Bogor wajib mengikuti aturan resmi. Pengelola perlu tahu jenis kegiatan yang akan digelar agar bisa mengarahkan ke lokasi yang sesuai dan menjaga kenyamanan pengunjung lainnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.